Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Josgrab Nurseri. Pada video kali ini yang saya akan bahas adalah cara menyeragamkan cabang tersier yang terlalu tertinggal, supaya nanti kita mendapatkan cabang tersier dengan ukuran yang sama di tahap pembentukan ini. Karena tidak semua anggur cabang tersiernya vigor. Bahkan ada beberapa varian yang cabang tersiernya susah tumbuh ketika kita buat dari tunas air. Jadi tidak semua tanaman anggur cabang tersier yang kita buat dari tunas air ini pertumbuhannya bagus. Ada beberapa varian yang tunas airnya cenderung lambat, tidak tumbuh. Yang saya bahas ini adalah anggur varian Ilaria. Varian ini agak sulit ketika kita seragamkan tersiernya di tahap pembentukan yang kita buat dari tunas air untuk pembentukan cabang tersiernya. Nah, di tahap ini kita harus menghentikan laju batang primer ini yang telah kita belokkan, kemudian kita sebut sebagai batang sekunder. Ini primer, kita belokkan, kemudian ini kita sebut menjadi sekunder. Setelah sampai batasan para-para, kita potong untuk menghentikan dominasi apikelnya atau dominasi pucuk. Jadi dominasi apikel ini menandai vegetatif daripada pertumbuhan tanaman, baik akar maupun cabang. Dan dominasi apikel ini terjadi karena aktivitas produksi hormon IAA yang berlebih di bagian pucuk batang ini. Jadi aktivitas produksi hormon IAA yang berlebih di bagian pucuk batang dapat menyebabkan tanaman ini hanya vigor di bagian pucuk saja dan telah menyebabkan cabang samping dorman atau menyebabkan cabang-cabang tersier yang lain yang kita bentuk ini tidak aktif. Akhirnya tertinggal. Cabang tersier ini kita buat dari tunas air atau tunas lateral. Saya ulangi. Jadi dominasi apikel ini menandai adanya aktivitas berlebih atau aktivitas produksi hormon IAA atau yang kita sebut hormon auksin di bagian pucuk yang menyebabkan tanaman ini pertumbuhannya didominasi di bagian pucuk. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah menyebabkan cabang samping yang kita buat dari tunas lateral atau tunas air ini yang nantinya akan kita jadikan cabang tersier dorman, tidak aktif. Seperti ini. Nah, lalu bagaimana caranya? Yang pertama kita lakukan adalah memotongnya. Kita potong batang sekunder ini, sudah kita lakukan, tetapi ini belum berhasil menghambat laju vegetatif atau dominasi pucuknya pada pohon anggur Ilaria ini. Jadi tetap nutrisi berada di ujung terus. Sehingga cabang-cabang yang di belakangnya yang akan kita bentuk menjadi cabang tersier tidak terlalu aktif. Meskipun ini ada beberapa yang sudah mulai aktif akibat pemotongan daripada cabang sekunder ini. Kita akan hentikan cabang tersier atau tunas lateral atau tunas air yang kita buat yang terlalu vigor ini dengan memotongnya untuk mengaktifkan cabang tunas lateral atau tunas air yang semula dorman supaya segera aktif dan mendapatkan cabang tersier seragam. Yang pertama kita potong cabang sekundernya, yang kedua cabang tersiernya ini. Oke,
seperti ini. Ini kita potong 2 tersier terujung, oke. Seperti ini. Lalu kita biarkan tunas airnya atau tunas lateralnya ini tumbuh untuk menjadi cabang tersier terusan. Di sini. Untuk apa ini kita lakukan? Untuk mengaktifkan untuk mengaktifkan tunas lateral yang dorman supaya segera aktif dan terisi nutrisi sehingga kita akan mendapatkan cabang tersier seragam pada tahap pembentukan, sehingga nanti ketika kita akan buahkan, nanti kita akan mendapatkan cabang tersier yang seragam sehingga kita bisa melakukan pembuahan serentak. Ini kita lihat dari ujung, ini kita pangkas satu, ini tunas air kita aktifkan kembali untuk menjadi cabang tersier terusan. Lalu nanti pembuahannya di mana? Pembuahannya di cabang tersier terusan ini, yang kita buat dari tunas air ini. Nanti kita akan pilih bat yang baik pada saat pemangkasan pembuahan. Sama. Nah, ini di belakangnya masih terlalu kecil. Ini terlalu vigor. Kita potong lagi. Oke. Seperti itu. Yang terlalu vigor kita potong, kita sisakan 1 mata tunas. Ini sama. Ini terlalu vigor, kita potong. Oke. Dengan demikian, maka cabang-cabang tersier yang kita buat dari tunas air yang semula dorman ini akan segera aktif dan terisi nutrisi. Seiring dengan pemangkasan yang kita lakukan di cabang tersier yang terlalu vigor ini. Lalu cabang tersier yang terlalu vigor yang semula kita potong, tunas airnya kita biarkan nanti untuk kita teruskan menjadi cabang tersier terusan. Ini, seperti ini. Ini masih kecil, supaya cepat tumbuh subur. Ini masih seragam. Ini terlalu vigor. Kita potong. Nah, di sini nanti kita akan mendapatkan cabang tersier yang seragam dengan cara ini. Sehingga kita akan dapat melakukan pembuahan serentak dengan cabang tersier yang satu ukuran. Langkah selanjutnya, daun-daun di cabang sekunder atau daun utama di cabang sekunder seperti ini, kita potong semua. Biar nutrisi berpindah ke cabang-cabang tersier yang kita buat ini. Jadi sudah daun-daun utamanya sudah kita pangkas semuanya seperti ini. Ini ya, tidak ada. Ini sudah kita potong. Jadi kita hanya menyisakan daun-daun di cabang tunas lateral atau tunas air yang sedang kita buat ini. Dan aktivitas produksi hormon IAA atau hormon auksin yang mendominasi di pucuk, yang menyebabkan tanaman ini dominasi apikel atau dominasi pucuk, sementara terhenti dan bat dorman akan segera aktif, atau tunas dorman, tunas samping atau tunas air yang dorman segera aktif. Jadi dengan pemangkasan di ujung sana akan mengaktifkan tunas lateral yang sedang dorman ini dan terisi serta teraliri nutrisi. Pupuk yang kita berikan adanya pupuk vegetatif. Untuk tahap ini kita memberikan PSB. Boleh menggunakan POC dari bahan apa saja, tetapi tetap kita wajib memberikan pupuk NPK seimbang. Karena tanaman ini yang dibutuhkan dalam jumlah banyak adalah unsur hara, nitrogen, fosfat, dan kalium. Atau yang kemudian kita sebut sebagai pupuk makroprimer yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah yang banyak dan seimbang di fase ini, di fase vegetatif ini. Sehingga nanti pertumbuhan tanaman ini akan seimbang antara daun, batang, dan cabang. Terlalu banyak unsur N menyebabkan tanaman terlalu vigor dan batangnya kurang keras. Tidak seimbang antara daun dan batangnya, sehingga seringkali mudah patah. Jadi pemberian pupuk NPK seimbang atau adalah pemberian pupuk makroprimer bagi tanaman anggur di fase vegetatif ini. Penting kita aplikasikan untuk mendapatkan tanaman yang sehat, tidak mudah terserang penyakit, dan mencukupi kebutuhan nutrisi atau unsur hara yang dibutuhkan tanaman dalam fase ini. Oke, varian Ilaria. Varian ini
agak sulit dibuat cabang tersier serentak dari tunas lateral atau tunas air, karena seringkali tanaman ini aktivitas produksi hormon IA-nya terlalu tinggi sehingga menyebabkan tanaman dominasi apikal atau mendominasi pertumbuhan di bagian pucuk saja. Cara ini adalah cara untuk mengaktifkan tunas lateral yang dorman sehingga aktif, sehingga kita akan mendapatkan cabang tersier dengan ukuran seragam. Sekian dulu, semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.